Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi sama aku. Jadi di sini aku bakal menjelasin sedikit tentang rangkaian dimmer ya. Jadi rangkaian ini tuh bakal menggunakan teriak sebagai komponen utamanya. Dan habis ini bakal dijelasin secara detail tentang bagaimana cara rangkaian ini bekerja. Seperti itu. Jadi di layar ini aku menggunakan web file start buat identifikasi rangkaiannya, biar nanti bisa dilihat rangkaian komponen serta uh, gelombang yang dihasilkan pada rangkaian tersebut. Oke, di sini merupakan rangkaian dari pengaturan speed motor dimmer, tapi ini di sini kita menggunakan lampu sebagai indikator atau sebagai pengganti beban atau motornya. Nah, rangkaian ini sumbernya itu sumber AC, harus bolak-balik. Terus kemudian di sini ada resistor, kemudian ada potensiometer, kemudian ada kapasitor, kemudian ada diag, dan kemudian satu yang terakhir ada teriak. Nah, sebelum kita masuk ke rangkaian, di sini kita harus tahu cara kerja dari teriak itu sendiri. Nah, teriak itu sendiri cara kerjanya itu dia dapat ngalirin motor ketika ngalirin arus ketika tegangan thresholdnya terpenuhi atau mendapat trigger di gate-nya, sehingga dia dapat ngalirin arus baik positif maupun negatif atau bolak-balik, bisa dua arah. Itu konsep cara kerja teriak. Nah, kemudian buat diag ini sendiri, diag itu digunain untuk digunain untuk memberi trigger pada teriak nanti pada rangkaian ini. Nah, diag ini bekerja sama seperti teriak, tapi hanya bekerja saat diag ini diberi atau mendapat tegangan threshold yang terpenuhi. Jadi tegangan thresholdnya itu diatur oleh resistor variabel ini. Nah, jadi cara kerjanya nanti itu teriak ini bakal aktif ketika gate-nya ini mendapat trigger. Nah, itu dapat dilihat dari sininya nanti pada lampu pada outputnya. Jadi inputnya itu kan tetap 220, tetap gini, ada positif ada negatif, bukit positif bah negatif, inputnya kan AC. Nah, outputnya ketika mengalir ke teriak itu, jadi saat teriak diberi tegangan dan gate-nya ke trigger, nanti rangkaian tersebut atau teriak tersebut akan gelombangnya seperti ini, turun sini. Nah, kemudian kan triggernya itu hanya satu arah, hanya positif saja dan tidak selalu aktif, dan triggernya itu akan off, sehingga teriak akan off kembali dan di sini kosong, kepotong, kemudian akan on lagi, dan kemudian off lagi, on lagi, off lagi, on lagi, dan off lagi. Itu cara kerja teriaknya atau rangkaian dimmer keseluruhan. Nah, untuk mempercepat waktu buat trigger pada gate teriak tersebut semakin cepat, atau biar gelombangnya itu bisa kurang lebih mendekati seperti bentuk yang input, nah maka diaturlah
trigger pada gate-nya tersebut menggunakan resistor variabel. Nah, resistor variabelnya itu akan mengatur gate pada teriak ini. Jadi dia akan mengatur diaknya, kan diak tadi bekerja saat tegangan thresholdnya terpenuhi. Nah, tegangan threshold ini diatur oleh resistor variabel dengan menurunkan atau menaikkan menaikkan hambatan atau tahanan pada RV ini, potensiometer ini, sehingga waktu charging pada kapasitor ini akan semakin lambat atau semakin cepat, tergantung nanti diaturnya dari potensio ini, baik makin cepat atau makin lambat, seperti itu. Jadi kan siklusnya nanti itu bakal kedip-kedip kayak gini. Sebagai indikatornya ini harusnya kan mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Nah, diaturnya tuh dari RV nya ini, potensiometer. Dapat dilihat juga dari gelombangnya, ketika hambatan semakin besar maka waktu discharge-nya akan semakin lama, jadi bentuk gelombangnya akan seperti ini, terpotong setengah gelombang, dari input yang gelombangnya full 100% terpotong menjadi 50% pada outputnya. Jadi naiknya hilang 50, di bawah turun 50 gitu. Kemudian saat resistansinya diberi paling kiri atau paling kecil, bentuk gelombangnya hampir sama dengan inputnya, jadi hampir ini gelombang sinusoidal yang sempurna, hampir sempurna lah, seperti itu. Jadi secara garis besar rangkaian ini, dimmer ini itu intinya mengaktifkan dan menonaktifkan teriak dari gate-nya ini menggunakan diak dan potensiometer. Jadi diaknya itu tadi menunggu tegangan thresholdnya terpenuhi dulu baru bisa mengalir arus. Nah, tegangan thresholdnya itu diatur dari potensio ini. Potensio ini mengatur tegangan threshold. Kenapa? Karena tegangan threshold itu dipenuhi oleh waktu discharge pada kapasitor ini. Jadi ketika potensio semakin besar, waktu discharge-nya akan semakin lama, otomatis nilai pada diak akan semakin lama terpenuhi dan gate-nya akan semakin lama. Dan sebaliknya, jika pada resistansi pada potensiometer semakin cepat atau semakin kecil, maka waktu chargingnya juga akan semakin kecil. Jadi waktunya semakin kecil, diak terpenuhi semakin cepat, dan trigger pada teriaknya akan semakin cepat pula. Jadi kedipnya semakin cepat. Jadi bentuk gelombangnya akan menyerupai dengan input gitu. Oke, di sini kita bakal lanjutin buat langkah selanjutnya, yaitu kita bikin skematik di aplikasi KiCad. Nah, di sini kita bakal nyari komponennya seperti kayak yang di rangkaian di Valstat tadi. Nah, ini aku udah nyari komponennya pakai dua konektor, yaitu satu buat input, satu buat output. Terus pakai satu resistor 1K, pakai kapasitor non polar, terus pakai resistor variabel untuk potensio, terus pakai diak dan satu teriak. Terus ini aku bakal wiring aja, mungkin bakal aku cepetin habis ini biar mempersingkat waktu. Nah, terus setelah itu seperti biasa di assign footprintnya buat komponen-komponennya tersebut ya, diupdate untuk routing di PCB nya. Terus tinggal di apply dan save. Ini seperti ya di layar aja, bisa di SS.
Nah, setelah itu kita masuk ke routing PCB-nya. Nah, ini di sini aku udah ngatur atau nyusun beberapa komponennya, terus pakein juga etiket buat memotong kotak buat rangkaiannya. Ini bakal ngatur juga buat uh, jalurnya, ukuran jalurnya pakai yang BCU atau bottom copper. Nah, sini aku bakal mulai ngerangkai atau routing buat PCB-nya. Jadi mungkin aku bakal seperti setelah ini. Nah, ini kan udah jadi semua buat PCB-nya, routingnya udah kelihatan udah jadi. Nah, kita bakal lihat di 3D view-nya dimana posisi sebenarnya dari komponen tersebut. Di sini ada kapasitor, potensium, triak, resistor, diag, output dan inputnya gitu. Jadi ya kalau kayak gini ini bagian bahannya. Oke, itu aja dari aku. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga penjelasan sebelumnya di video ini bermanfaat bagi kalian semua. Oke, see you. Thank you.